punya potensi besar, cuma maaf kurang kita garap. Ya, banyak seminar-seminar kita lakukan, tapi yang paling penting bagaimana implementasinya. Ya, kalau kaitan dengan perguruan tinggi, biasanya perguruan tinggi bilang kalau kerjasama minta riset, biasa Pak Komandan begitu. Kalau perguruan tinggi biasa minta riset yang kaitannya dengan ekonomi kelautan. Ya, kemudian saya sedikit menyinggung mengenai potensi kelautan Indonesia Timur. Nah, karena waktunya agak cepat ya. Kita lihat potensi ekonomi kelautan Indonesia Timur, ya sudah dibahas juga di sini kawasan Indonesia Timur. Saya hanya lihat potensi hasil laut Indonesia Timur, khususnya Maluku, itu lebih dari 117 triliun atau 3 juta ton ikan. Ya, sebetulnya multiplier efek ekonomi diperkirakan bisa mencapai 154,44 triliun. Ini data dari KKP 2022. Ya, di Indonesia saya lihat Indonesia Timur termasuk yang sangat berpotensi besar. Nah, tinggal bagaimana pemanfaatan. Kita lihat pemanfaatannya bisa berupa perikanan tangkap, tadi perikanan budidaya alga, rumput laut, mutiara dan seterusnya. Ya, pariwisata termasuk juga ya, pariwisata. Ya, ada katakan diving, snorkeling dan seterusnya. Nah, tantangannya apa? Setelah kita lihat pemanfaatan, tantangannya apa? Next slide, kita lihat tantangannya. Ya, jadi kontribusi sektor kelautan dan PDB, nah ini sangat kecil ya, dan penerimaan pajak masih relatif kecil, itu sebesar 2,5%. Ya, dan 0,1% ini dari pajak. Sebetulnya kalau orang pajak melihat potensinya besar, ya kita dikejar. Kalau pemasukannya besar, saya kira wajar kalau kita dikenakan taksnya juga besar. Kemudian tantangan berikutnya adalah ini kita bilang illegal fishing, ya, penangkapan ikan dengan peralatan berbahaya, baik dengan bahan peledak atau pukat harimau. Nah, ini merusak laut saya kira dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian ada juga over exploited, ya. Ini saya kira tingkat pemanfaatan untuk jenis udang, ikan, demersil dan lobster. Nah, ini juga harus kita tidak memperhatikan aset lain. Tantangan berikutnya adalah pencemaran laut. Kalau kita lihat merkuri dan seterusnya. Kemudian juga teknologi penangkapan ramah lingkungan ini masih rendah. Jadi kalau kita cermati gitu ya. Untuk baik, di kita lihat teknologi penangkapan ramah lingkungan masih rendah. Ya, kemudian teknologi pengolahan hasil laut juga masih belum baik. Ya, jadi artinya kita masih belajar, banyak belajar. Mungkin negara lain katakan yang sudah optimal dalam optimalisasi ekonomi kelautan, mungkin saya kira misalkan Jepang gitu ya, misalkan Jepang. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah dukungan riset kelautan masih relatif rendah. Ya, saya pun belum tahu ada berapa besar. Dikatakan kalau yang disebut misalnya TNI Angkatan Laut, anggaran riset untuk bidang kelautan ini. Kemudian berikutnya, tantangan berikutnya adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan SDM kelautan yang telah ada belum optimal. Ya, kita masih sangat rendah saya kira. Kemudian 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil tradisional. Ya, kita bisa cermati. Kemudian pelabuhan perikanan masih terbatas, belum berorientasi ekspor, biaya logistik yang mahal. Ini tantangan kita semua. Gimana caranya kita bisa mengatasi tantangan tersebut, ya. Kemudian, walaupun di sini saya di slide sebetulnya ada bicara sedikit mengenai ekonomi maritim berbasis. Tadi saya dengan background Islamic Finance and Banking, saya sempat menyentuh juga ekonomi maritim berbasis Al-Quran. Ternyata menarik gitu ya. Ternyata di Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai sektor, ya katakan
Saya mungkin skim saja, ya. Dikatakan di sini misalkan ekonomi maritim merupakan solusi alternatif ya dalam mengatasi kemiskinan yang menyambut di masyarakat. Ya, ini sebagaimana yang telah dibahas dalam surah Kahfi ayat 79, ya, di mana orang miskin ini dilukiskan sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan selain sebagai nelayan. Ya, saya kira itu. Kemudian saya juga kelihatannya ini ada berkenaan dengan sektor kelautan. Ya, kalau tadi kita bahas sektor kelautan itu ada 9 secara komprehensif dan detail. Nah di sini ya dikutip berkaitan dengan sektor kelautan yang dapat dikembangkan ada 5 sektor. Ya, dikatakan di sini sektor perikanan, kita bisa lihat misalnya nanti dalam surah An-Nahl ayat 14 dan Al-Maidah ayat 96. Kemudian sektor pariwisata di surah Yunus, ya. Kemudian sektor wisata kuliner ya surah Al-Maidah ayat 96 dan An-Nahl ayat 14. Kemudian di sektor transportasi ya di dalam surah Al-Jasiyah ayat 12 dan juga sektor industri kelautan ya dan industri kerajinan laut. Ya. Saya kira banyak hal yang bisa dibincangkan sebetulnya kaitannya dengan ekonomi kelautan. Saya langsung saja ke strategi ya biar cepat Pak Moderator ya. Saya kira banyak narasumber berikutnya. Nah, strategi yang harus dilakukan apa? Ya, strategi yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah edukasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahari. Ya, kita kelihatannya di sini kaitan dengan promosi. Ya, saya belum mungkin di pihak pemerintah perlu melakukan edukasi dan promosi. Ya, kemudian mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan itu penting. Ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat maritim, dukungan riset kemaritiman yang ditingkatkan. Jadi kalau memang sudah ada, saya kira perlu ditingkatkan dukungan riset. Ya, ini sangat penting. Ya, kenapa saya katakan riset itu sangat penting? Kalau kita lihat hampir semua perusahaan besar pasti ada yang namanya R&D, Research and Development. Jadi untuk mengembangkan bisnis usahanya itu perlu dilakukan dengan melakukan riset. Ya, dalam konteks ekonomi kelautan ya ataupun ekonomi maritim ini juga sangat penting. Kemudian berikutnya adalah optimalisasi pemanfaatan hasil riset maksud tadi dan penerapan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan hilirisasi. Termasuk juga peningkatan dukungan teknologi ya, tepat guna tentunya dan ramah lingkungan. Nah, solusi berikutnya adalah penegakan hukum. Nanti saya kira Prof. Santiago akan menyinggung mengenai penegakan hukum kaitannya di sini ya. Kemudian koordinasi kelembagaan antara AKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla dan seterusnya. Kemudian dukungan hilirisasi hasil sumber daya kelautan, fasilitasi promosi produk dan ekspor produk kelautan ya. Kemudian dukungan teknologi, promosi dan seterusnya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi sebesar itu jika tidak kemudian kita jaga. Ya, potensi sebesar itu jika kemudian tidak kita jaga, tidak kita atur, tidak kita lindungi, ya percuma. Narasumber berikutnya, Profesor Dr. Faisal Santiago SHMM akan mengupas tuntas strategi penegakan hukum kemaritiman. Pak Prof, 15 menit ke depan, silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri. Kalau nggak berdiri bukan dosen namanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Biar kayak Pak Rektor. Nanti mungkin saya akan jadi rektor juga gitu ya. Amin, amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN, Dr. Zainal Abidin Rahawarin MSI. Terima kasih. Aula yang megah ini ternyata ini yang pertama kita dipakai. Jadi kita tepuk tangan buat Pak Rektor.
Yang kedua, yang terhormat tadi Panglima Armada 3 Laksamana Muda Bangsa yang sudah memberikan paparan yang sangat baik sekali ya strategi di kelautan. Dan yang berikutnya saya terima kasih yang terhormat Komandan Lantamal 9 Brigjen Said Latun Sisina yang sudah mengundang saya. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga ya saya mengucapkan kepada Dr. Widyarini. Nah ini baru 2 minggu yang lalu tepatnya tanggal 2 Maret beliau lulus ujian doktor ekonomi. Ya tinggal promosinya. Nah, beliaulah yang membawa saya ke sini gitu. Dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Bisa slide-nya Mas? Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai penegakan hukum. Ya. Kalau bicara penegakan hukum, maka tidak akan berbeda bagaimana melakukan penegakan hukum itu di darat, bagaimana melakukan penegakan hukum di udara, bahkan di kelautan. Tidak ada bedanya. Harus ditegakkan. Ya, harus ditegakkan. Tidak mungkin kalau di darat ditegakkan, di udara ditegakkan, khusus di laut ada pengecualian. Bisa, harus itu, ya. Karena berbicara penegakan hukum ini adalah amanah, ya. Bicara mengenai amanah dari Undang-Undang Dasar 45, ya. Tidak bisa penegakan hukum itu dilakukan hanya satu sektor saja, tetapi harus di semua sektor, ya. Saya langsung saja Bapak ke slide perdagangan dunia Pak, di slide ke-5 peta perdagangan dunia. Ya, bisa dibesarin Pak. Ya, Bapak Ibu, ya 90% perdagangan dunia itu lewat laut. 90%. 90% perdagangan dunia itu lewat laut. Gara-gara inilah ya, maka penegakan hukum itu harus kita tingkatkan. Bisa bayangkan kalau 90% lewat laut, 40%-nya lewat perairan Indonesia. Bisa kita bayangkan kalau 40% lewat Indonesia itu tidak dijaga oleh Pak Said, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau 40% lewat Indonesia? Ya, misalkan gini, teman-teman dari New York kalau mau ngirim barang ke Australia harusnya dimuter lewat kiri. Tetapi kalau dia muter lewat kiri, berapa biayanya? Berapa air mineralnya? Berapa makanannya? Berapa minyaknya? Maka dia potong tuh lewat tengah. Bisa kita bayangkan kalau angkatan laut kita tidak menjaga itu. Lewat tengah dia. Nah, oleh karena itu ada sesuatu yang dari UNCLOS diatur. Ya, ada aliran yang namanya zone ekonomi eksklusif. Boleh dia melintas, tetapi tidak mengganggu ya yurisdiksi kelautan Indonesia. Gara-gara inilah timbul perompak. Gara-gara inilah timbul narkoba. Gara-gara inilah timbul penyeludupan manusia. Gara-gara inilah kejahatan di laut itu meningkat. Ya. Kita kadang-kadang bingung. Kenapa narkoba sudah di bumi hanguskan, tetapi masa coba segini luasnya Pak,
Bisa kita bayangkan berapa armada laut kita yang harus 24 jam standby. Karena orang yang akan menyeludup masuk ke Indonesia itu melihat, mempelajari kapal nih, patroli laut Indonesia itu patroli. Kalau dia patroli nggak lewat, nggak masuk dia. Begitu nggak patroli dia masuk dia. Ini terjadi. Tahun 2007, waktu saya masih tenaga ahli di Dewan Maritim Indonesia, saya diajak sama Pak Rohmin Dahuri ke Thailand makan ikan. Setelah makan ikan enak dan lain sebagainya, lalu selesainya ditanya, Prof, ikannya enak nggak? Enak, saya bilang. Prof, tahu nggak ikannya dari mana? Ya nggak tahu, dari Thailand. Bukan, ikannya dari perairan Anda. Bisa kita bayangkan. Tahun 2007. Ya. Lalu berubahlah regulasi-regulasi. Terakhir ada satu regulasi, diangkatlah Ibu Susi. Diangkat menjadi Ibu Susi agak mendingan, orang nggak lagi berani masuk laut. Karena kata masuk laut, kata Bu Susi, ditenggelamkan. Tetapi menenggelamkan kapal ini menjadi perdebatan panjang. Karena kita bertentangan dengan UNCLOS. Kita bertentangan dengan perjanjian internasional bahwa yang boleh ditenggelamkan itu harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya setelah diputus oleh pengadilan. Nah sekarang kalau menunggu pengadilan ya lama prosesnya gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang menurut saya dalam penegakan hukum itu ada keberanian. Dalam penegakan hukum itu satu yang harus ada dalam diri kita, keberanian. Kita pegang senjata, kita punya kapal yang besar, tapi kalau tidak ada keberanian, bisa Pak. Keberanian Pak. Ini, ya. 40%-nya lewat Indonesia. Belum kita berbicara ALKI. Ada alur laut internasional. Ya, artinya alur laut internasional itu boleh melewati perairan Indonesia. Dan mohon maaf, armada luar negeri itu lebih canggih-canggih. Dia masuk nggak kelihatan, tahu-tahu dia sudah menyeberang. Nah itulah pentingnya bagaimana penegakan hukum. Ya, bagaimana penegakan hukum. Nah strateginya apa? Sederhana saja kalau saya strateginya. Ya, di slide berikutnya, strateginya menurut saya harus satu lagi, ya, menjaga kepentingan nasional. Artinya apa? Dengan kepentingan nasional artinya kita berani menghalau, menindak kapal-kapal asing atau nelayan asing atau perompak asing atau siapapun yang melakukan kejahatan di teritorial yurisdiksi Indonesia. Tanpa ada strategi kepentingan nasional, nggak mungkin. Jadi strateginya harus mempunyai kepentingan nasional. Ya. Strategi yang kedua adalah kita berbicara kedaulatan negara. Slide berikutnya. Ya. Artinya bahwa dengan kedaulatan negara maka kita akan berdiri secara tegak di muka bumi Indonesia ini, terutama di laut. Di laut kita jaya, kan begitu ya. Jalas Veva Jaya Mahe. Di laut kita jaya. Jangan di laut kita ini jadi melempem, tidak. Harus ada kedaulatan negara menjadi skala prioritas utama kita dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di laut. Ya, saya kadang-kadang kalau di laut itu merinding. Merinding kenapa? Sudah di tengah laut, saya ngebayangin kalau kapalnya mogok, kalau kapalnya tenggelam itu
samudra segitu lewatnya. Belum kita berhadapan dengan perompak-perompak atau orang yang melakukan tindak kejahatan. Nah, inilah merupakan, kalau berbicara kedaulatan, selesai sudah. Ya, di mana bertugas, di mana ditempatkan, maka kedaulatan negara adalah menjadi skala utama. Strategi yang ketiga, penegakan hukum. Equality before the law. Semua sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum. Pak, saya bagian dari rezim yang berkuasa. No way. Pak, saya bagian dari orang yang menjalankan ini. No way. Itulah yang namanya bagaimana penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik, kita menindak dengan baik, saya pikir laut kita yang luar biasa ini akan menjadi sumber ekonomi. Ya, menjadi sumber ekonomi. Ikannya bagus, bahkan di dalam laut ada minyak. Pengalaman kita lepas Pulau Natuna dan Agitan, dalamnya laut. Sekarang lagi rame Blok Cina Selatan. Itu juga kita nanti bisa kehilangan juga kalau kita tidak melakukan penegakan hukum. Ya, ekonomi harus bangkit. COVID sudah 3 tahun kita terpapar, ekonomi runtuh, tetapi ada di satu sisi anak muda umur 23 tahun di rekeningnya ada 500 miliar ternyata melakukan penipuan, judi online, money game, kripto, bitcoin. Oleh karena itu penegakan hukum harus di mana saja. Ya, nah saya sangat bangga dengan Angkatan Laut ya. Karena memang di Angkatan Laut ini negara kita negara kepulauan, ya. Tetapi bagaimana negara kepulauan ini adalah bisa menghasilkan ekonomi yang besar. Bahkan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu mencetuskan adanya tol laut. Ini kan adalah suatu terobosan-terobosan bagaimana laut itu menjadi sumber ekonomi untuk kehidupan negara ini. Jadi sekali lagi, bahwa dengan penegakan hukum di mana saja, kapan saja, always, ya, seperti Coca-Cola kan, always, di mana saja, ya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, itu harus dijaga. Seperti Indomie, dari Sabang sampai Merauke, TNI di sini. Nah itu maunya kan begitu. Jangan ada TNI, tidak ada TNI, khususnya Angkatan Laut, tidak ada. Bagaimana nih menjaga kesatuan Republik Indonesia? Sekali lagi, 90% perdagangan dunia adalah lewat laut. 40% perdagangan dunia lewat Indonesia. Sedangkan yang baru bisa ditindaklanjuti tidak lebih dari 5-7%. Bisa kita bayangkan betapa laut itu adalah menjadi sasaran yang empuk ya bagi negara-negara lain, bagi orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, sekali lagi, bagaimana peran akademik, peran masyarakat menunjang, membantu TNI Angkatan Laut untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas paparannya. Ini materi gurih, asik, singkat, jelas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau besar dan kecil yang terpisahkan oleh 12 lautan dan 47 selat dengan luas
58 juta kilometer bujur sangkar yang terdiri atas 2,8 kilometer bujur sangkar perairan pendalaman, 0,3 juta kilometer bujur sangkar laut teritorial, dan 2,7 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif dengan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer. Tentunya kondisi ini menyebabkan sektor maritim menjadi sangat-sangat strategis bagi bangsa ini, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, pertahanan keamanan, sosial budaya. Pulau-pulau yang terpisah mempunyai konsekuensi dibutuhkannya fasilitas transportasi laut yang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik secara regional, nasional, maupun internasional. Bapak Ibu hadirin, tetap semangat. Kita hadirkan narasumber terakhir kita yang akan mengupas tuntas persoalan transportasi kemaritiman, Profesor Dr. Markus Tukan, BSE MT, Guru Besar Universitas Patimura Ambon. Disilakan. 15 menit, Prof. Tadi duduk terus capek, jadi saya dalam kita. Ini profesornya yang trek ini. Harus buka kertas piken, kalau enggak nanti salah sebut nama bisa jadi fatal. Prof, maaf, mic-nya agak kejauhan supaya kedengaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, tadi Bapak dan Seskua ya, saya lupa dapat namanya, tapi saya memberikan apresiasi. Bapak Dandan tanggal 9, Bapak Brigjen TNI Marinir Said Latu Konsina MM MT, Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Bapak Dr. Zainal Rahawari MSI. Pak, kami sementara berdoa semoga sebentar lagi IAIN akan berubah status menjadi OIN. Terima kasih. Rektor Universitas Patimura, mungkin ada yang mewakili. Bapak Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili asisten 1, para pembicara Bapak Laksamana Muda TNI Irfansyah SH MTR, Bapak Profesor Ahmad Brodini MM, Bapak Profesor Faisal Santiago SHMM, dan hadirin peserta seminar hibrid yang saya hormati dan saya banggakan. Juga tidak lupa panitia yang ikut mensukseskan jalannya kegiatan ini. Hadirin yang saya banggakan, maaf saya tidak menyapa satu persatu. Kalau saya menyapa nanti habis waktu, karena saya mendapat waktu 15 menit, sementara slide saya itu ada 21. Jadi kalau 15 bagi 21 saya hanya ada kurang lebih 0,7 menit. Wah, terlalu banyak. Tapi nanti saya akan mencoba bisa menyelesaikan 21 slide dalam tempo 15 menit. Walaupun tidak sampai 1 menit ya. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya atas kepercayaan, terutama Lama 9, sekaligus juga bisa saya katakan atas nama negara. Karena memang bicara soal maritim dan ekonomi ini suatu masalah ya, yang tidak ada habis-habisnya. Kadang ketika saya diundang untuk membicarakan masalah ini dengan Pak Menteri, sampai saya itu bilang, Pak, lo materi saya itu kelihatannya itu aja. Wah, memang itu persoalannya, nggak pernah keluar kita daripada yang saya sebut sebagai lingkaran setan.
tapi ini menarik. Makanya saya mencoba materi saya ini lebih banyak pada riset-riset, ya, riset-riset dan memang sudah teruji. Makanya ketika saya diundang di mana-mana saya tidak pernah khawatir, karena ini basisnya adalah riset. Ya. Jadi saya singkat saja, berangkat dari tema besar, ya, peran strategis TNI Angkatan Laut bersama perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Kemudian diberi, dari saya mohon maaf ya, saya ini adalah mendapatkan penugasan karena ini memang militer, dari saya juga siap dan untuk menjalankannya dengan tema strategi transportasi kemaritiman. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi berangkat dari maksud dan tujuan itu juga saya angkat dari tol. Ini dari tol, saya dari ya, karena saya melaksanakan tugas. Sehingga next slide terkait dengan analisis strategi kematian tahun 9 ini, saya lebih menyorotinya dari segi pendekatan model dengan kajian eksistensi wilayah sampai Ambon dan Indonesia, ya. Dan Indonesia kenapa? Kebetulan saya mendapat beberapa kesempatan untuk mengkaji berbagai kebijakan transportasi nasional. Next. Tadi kita berjalan, kita lupa. Kita mungkin, mohon maaf kalau di sini, kalau Angkatan Laut saya kira ketika kita bicara apa itu maritim, itu bukan lagi sesuatu yang baru. Tapi yang awam itu lalu bertanya apa itu maritim. Ya, jadi ada dua kata kunci di maritim. Maritim itu adalah berbicara tentang di permukaan laut. Kalau bawah laut lain lagi. Ya, di permukaan laut itu yang terkait dengan pelayaran dan perdagangan. Apa tujuannya? Saya menggarisbawahi tentu untuk tujuan ekonomi. Dalam kesempatan lain, saya mencoba mengkaji turunan daripada ekonomi itu banyak, ya, baik aspek politik, ya, sosial budaya. Tapi saya coba menyoroti angka kata ekonomi dari sisi keamanan dan pertahanan. Mohon maaf, saya sedikit membalik. Seharusnya undang-undang itu pertahanan dan keamanan. Ada isu terbaru yang membuat kita lalu, saya teringat, memang dari dulu saya berpikir, apakah orang bertahan dulu, baru pikir aman, atau aman dulu? Kasus terbaru kalau kita viral, hari keempat invasi Rusia ke Ukraina, itu banyak tentara yang terpaksa harus tinggalkan pansernya, tanknya, dan persenjatanya karena keamanan. Lapar dia turun, ya sudah, akhirnya pertahanannya jadi anjlok. Jadi mohon maaf, saya balik keamanan dan pertahanan. Menarik ini kalau kita lihat pendekatan ekonomi dari sisi keamanan. Next. Ya, ini saya coba mengilustrasikan pelayaran apa yang terjadi perdagangan. Next. Karena ini yang menarik. Kita sering berdebat. Kalau saya mencoba membawa ini ke masalah ini, saya kaitkan ya, karena saya pernah menulis buku itu tahun 2017 dirilis, sekarang dalam edisi perbaikan. Itu saya masih pakai angka-angka sensus 2010. Nah sekarang itu masuk ke sensus 2020 tidak mengalami pergeseran yang besar. Baik dari jumlah penduduk maupun produk domestik bruto PDB wilayah. Itu ya, kalau kita lihat, kita Maluku Papua itu hanya 3,1% yang paling sulit itu penduduk. Kadang kita meminta lebih, ya. Kalau kita bicara keadilan, itu seperti apa? Penduduk kita paling kecil loh, itu jumlahnya sama. Di atas itu Maluku Papua tadinya hanya 2,6, terus bergeser di sensus 2020 dengan jumlah 3,7.
3,17. PDB turun. Perhatikan PDB kita. Di 2010 itu 2,33. Sekarang turun menjadi 2,20. Ini problem. Ya, ini masalah. Jadi saya mencoba dekati apapun juga penduduk adalah kekuatan pembangunan. Next. Nah ini fenomena transportasi kita ini. Ya, saya berangkat dari titik tengah, mungkin bisa dicoba itu ada dia apa ini hidup, enggak ya? Jadi dari yang kuning itu ya, kuning. Kita memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Ini problem dalam pembangunan. Ketika kita resmikan kapal putih pertama kali tahun 80-an, dan ketika pertama kali saya diundang sebagai pembicara di Jakarta, saya mempermasalahkan itu. Dan ternyata teruji kan? Teruji. Kapal-kapal PLN kita itu lalu, kalau saya nggak salah ingat itu Pak, Rinjani itu dibeli oleh militer ya, Angkatan Laut, dijadikan sebagai kapal komando. Karena belum siap. Kapal itu dibangun dengan ukuran dimensi tertentu. Ketika sampai di pulau-pulau, dia tidak optimal. Ini problem. Kalau begitu pindah ke merah. Merah ini, kotak merah ini itulah problem transportasi kepulauan. Ya, sulit dan mahal. Ya, di atas sulit mahal. Kalau sudah itu terjadi, infrastruktur ekonomi juga akan menjadi minim. Kalau infrastruktur ekonomi menjadi minim, pasti perdagangan akan bergerak lambat. Di yang paling ujung itu, kalau sudah paling lambat, di sini saya ilustrasikan, dan itu terjadi. Nasi ikan di Ambon dengan di Jawa sama tidak? Ya karena itu, sehingga 100.000 itu hanya bisa untuk mungkin beli nasi 2 piring. Ketika pemekaran MBD, itu saya makan masih 60.000. Makan itu pun bukan ikan laut. Itu ayam yang datang dari Surabaya. Ya, sementara kita ribut-ribut tentang ini. Nanti saya akan jelaskan. Kalau sudah ekonomi dia tinggi, income per kapita menjadi rendah. Tapi murah hanya dihargai dengan 1.000 perak. Ya, benar enggak? Kan kita punya mata uang 1.000 perak itu kan ada yang tapi murah. Kalau sudah sampai ke situ, itulah yang disebut kemiskinan struktural. Dan kita dari dulu tidak ada perubahan, kecuali ada lompatan. Kemarin di 2021, saya mendapat kepercayaan dari kementerian untuk melakukan kajian tentang galangan kapal. Ya, galangan kapal itu adalah suatu tempat untuk melakukan perbaikan di seluruh Indonesia. Saya dalam rapat saya berdebat, kita tidak bisa ada galangan kapal itu hanya ada di Jawa. Mari, saya ambil lokasi sampel NTT. Di sana tidak ada pelabuhan. Dan galangan itu adalah perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ya, tentang pelayaran. Di mana pasal-pasal turunannya mengatur tentang kelaikan kapal. Nah kalau kapal, bayangkan kapal-kapal kita itu secara berkala harus docking. Dockingnya kemana? Ke Jawa, ya, ke paling dekat Makassar. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? High cost ekonomi kan? Karena ketika kapal pergi ke sana, dia tidak akan merugi. Pemilik kapalnya tidak merugi. Naikkan tarif. Makanya kita ada dalam lingkaran setan tadi. Tetap ada dengan ekonomi biaya tinggi. Tidak melakukan perbaikan reparasi, tidak bisa jalan. Itu perintah undang-undang. Yang tadi saya bilang, Undang-Undang 17 tahun 2008. Tapi ketika dia melakukan, dia harus melakukan cost ekstra. Next. Nah ini, saya istilahkan sebagai problem geotransfer wilayah. Dari dulu kita ribut-ribut tentang konektivitas baik antar pulau maupun antar moda. Ini menjadi problem yang sampai sekarang belum terpecahkan.
Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang kita lihat? Load factor. Ya, load factor itu daya muat, misalkan begini, maaf saya tidak menggurui, tapi kita saling penyegaran kembali. Kapal itu muat 100 kontainer, kalau dia kapasitas muat 100, dia muat 100, berarti itu 100%. Tapi yang terjadi di kita itu di bawah load factor. Kalau dia 65 itu lebih besar berarti ekonomis. Tapi rata-rata terjadi di bawah 65. Untuk tujuan pelayaran apa yang terjadi? Tarif charter. Kapal itu beroperasi dengan biaya-biaya khusus. Tarif charter. Ya, ini masalah. Karena ini tidak pernah terselesaikan, ya kita tetap mahal terus. Kemudian, ini pasti dampaknya itu terjadi kelangkaan berbagai kebutuhan, ya. Kemudian terjadinya ekonomi biaya tinggi. Ini persoalan. Next. Nah ini sejarah kemaritiman dunia. Ini saya ambil dari bukunya Martin Stewart 2009. Itu polanya sama. Dari tahun 66 sampai 2006, 20 tahun kurang lebih, polanya naik. Ketika freight muatannya naik, pelayaran naik, PDB, kita kan bicara ekonomi kan? Kan indikator ekonomi daerah itu kan dihitung dengan PDB, produk domestik bruto. Itu naik, dia akan naik. Nah, terputus di tahun 2006, riset saya, di tahun 2020, dengan data dari 2011 itu yang di sebelah sana ya, diagram di atas itu masih tetap sama, karena itu memang filosofinya. Jadi apa artinya? Belum ada perubahan kebijakan baik di tataran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu bisa dibuktikan mana ya, itu di grafikan 2020 diturun lagi yang di bawah. Nah ini kemarin juga dalam sebuah seminar saya sempat berdebat. Saya orang pinggiran, orang di Maluku, mungkin dipikir ilmu saya ketinggalan. Tapi ada yang saya sumbangkan kebaruan kasus karena saya ada di daerah wilayah, daerah masalah. Mereka bicara tentang hub and spoke, tidak bisa diterapkan sini. Nanti saya buktikan kalau hub and spoke gagal. Ya, mohon maaf Pak Profesor, saya sampaikan ini. Saya berdebat dengan beberapa profesor dengan teori itu, nanti saya akan buktikan. Jadi diagram yang paling bawah hijau itu, itulah pola pelayaran kita. Untuk saya mau mendrive load factor di atas 65, saya harus pakai mix, ya, mix campuran itu antara reguler dan tren. Tren itu mencari muatan, itu terjadi. Kalau itu baru saya bisa naikkan load, ya, naikkan load. Next. Nah ini yang tadi saya baru katakan. Ini hub and spoke yang dipaksakan. Apa yang terjadi? Kapal-kapal ini mangkrak. Sudah mangkrak, ini sekarang masuk dalam ranah penyidikan. Salah siapa? Karena load factor rendah. Kapal harus beroperasi. Ukuran GT begini, satu hari tidak muatan saja, itu dia harus keluarkan 5 juta rupiah. 10 hari berapa? 1 bulan 150 juta. Subsidi tenda berapa? Untuk bisa menutupi itu. Bisa tidak? Akhirnya itu yang terjadi. Makanya saya sering kalau rapat koordinasi Jakarta, saya bilang Maluku belum butuh kapal. Ini bisa dibuktikan. Ini kan mangkrak. Bobot Masilang punya SBT, Masela punya NBD. Ada lagi sejumlah kapal yang mangkrak. Karena ini pola ini. Ini juga merupakan riset, ya, riset saya. Jadi saya kira ya akan diperdebatkan, tapi bisa dibuktikan. Next. Nah ini kemarin itu ada mungkin bapak-bapak di Marinir kenal, ada mantan senior Pak Buyung Lalana ya. Saya sering ketika beliau itu staf ahli bidang hukum kementerian itu. Kita datang mengevaluasi. Ini ada salah kebijakan. Saya mempertanyakan, tapi semua saya nggak pernah diundang di Pemda.
Tapi saya bukan diundang di kementerian, ketimbang Pemda. Maka tadi bagus kalau ada Pak Gubernur ngomong. Ini saya dengan Pak Walandang, staf ahli kita. Itu kemarin saya ikut rapat penelitian kebijakan trayek tol laut di Bogor. Pulau Seram yang besar itu tidak sentuh. Padahal tahun yang sama itu SBB dan SBT ada dalam angka kemiskinan yang tertinggi. Tapi tol laut lewat. Pertanyaannya apa? Itu harus dibicarakan. Pemda harus membuka diri. Ya, seperti itu. Itu betul itu. Dia cuma sampai Tanjung Perak, Ambon, naik ke Ternate, Wahai, Tual. Ini kesan. Akhirnya setelah sebenarnya saya bikin riset kecil turunan dari ini, kemudian saya sampaikan, diperintahkanlah Pak Buyung Wayanal, beliau itu mantan dan Lanal Ambon Pak, mantan dan Lanal. Ya. Kemudian next, nah ini studi terbaru kami mendapatkan ketika kami mau mendrive ekonomi kita yang baik itu harus pakai pola ini. Kita tren. Kalau kita perhatikan kapal-kapal rakyat jauh lebih bertahan daripada kapal-kapal TNI. Kapal-kapal TNI itu kan subsidi. Cabut subsidi habis, tidak bisa berdaya. Ini masalah. Next. Data ini sudah lewat saja, karena waktunya singkat. Next. Nah ini saya tertarik. Ternyata usut Pak dan Lanal juga banyak mendalami masalah logistik. Ini riset saya yang saya lakukan. Kita lihat sini ada titik A, ada B, ada C. Setelah dilakukan riset, itu ternyata pelayaran itu B. Itu hanya 20-30%. Kos logistik itu membengkak, itu adanya di pelabuhan. Di area A dan area B. Lihat. Jadi kalau kita bawa dalam bahasa matematik, ya, bahasa matematik bahwa efisiensi logistik itu fungsi dari dimensi transport PDRB, tapi jangan lupa faktor eksternal. Jadi saya kira tepat kalau hari ini kita melakukan seminar ini, saya sering sampaikan faktor eksternal yang susah dikendalikan. Saya pernah ada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan dulu masih Dirjen lama Pak Dirjen Laut dan Laut, Darat dan Udara, waktu itu saya ingat. Kemudian Pak Menteri, ketika saya katakan TNI ini, mereka juga susah. Dan susah ini, eksternal ini. Ya, ini akumulasi dari semua. Ada kejadian, saya mengulangi, ada oknum, ya, tempatnya saya boleh katakan di Aru, ya. Waktu saya sampai, waktu saya mendapat tugas khusus, saya masuk di pelabuhan, dia pikir saya pengusaha. Dia datang, tapi ketika dia dapat informasi, lalu saya cek, itu mereka cuma mengamati, barang-barang masuk mereka catat. Karena di pelabuhan kan sudah punya CCTV ya, punya CCTV, jadi bisa dilacak. Nanti begitu barang sudah sampai tempat tujuan, baru oknum itu datang mengatakan bahwa jasa pengamanan, coba lihat tinggi gak posnya. Atau yang kita saksikan sekarang selama ini, setiap hari truk-truk kontainer itu dikawal. Itu bukan kawal cuma-cuma loh, ada biaya. Terus pertanyaannya, untuk menutup biaya itu ada siapa yang harus yang memikul beban itu? Masyarakat kan? Kontainer dari pelabuhan sampai ke MCM itu tarif, dan nggak main-main, 1 juta lebih. Terus siapa yang pikul itu? Ya dibagi-bagi. Saya tahun kerja 2022 sekarang ada bersama dengan Pelindo untuk melihat berbagai masalah. Keluhan dari mereka seperti itu.
itu masalah. Jadi faktor eksternal itu ya. Next, ini kemarin waktu kami mencoba mengkaji program kemiskinan di Maluku. Pak Asisten 1 ini, saya pernah bekerja di sini, ya. Kita membagi tentang melalui alami dan rekayasa buatan. Ya, next, bisa. Next. Nah ini, kita lagi rame-rame bicara tentang lumbung ikan nasional dan Ambon Port. Supaya materi saya tidak tertinggal, saya browsing. Sumber itu Maritime Traffic Selasa 8 Maret. Ini yang lalu. Ini waktu ketika saya diminta untuk memberikan visi misi tentang rencana IAIN ke UIN dengan orientasi kemaritiman, saya pakai yang sebelah kiri karena itu cukup banyak. Tapi apa yang terjadi? Saya baca belum ada kepastian hukum. Regulasinya lemah. Saya diminta jadi pembicara di Forum Infrastruktur Indonesia. Saya belum melihat korelasi antara LIN dan Ambon Port. Berapa dimensi harus dibangun? Pertanyaannya. Sudah adakah cetak biru bahwa kita untuk menuju ke LIN berapa tangkapan kita? Kita masih bicara dengan potensi lestari. Potensi lestari nasional 12,5 juta ton. Maluku punya 20%, saudara. Cukup tinggi, tapi ingat, kapal itu datang memuat barang nyata, muatan nyata, bukan memuat hayalan. Di kita Maluku, kita bicara, kita punya ini, kita punya, tapi mana? Realnya apa? Kapal kan bukan bawa muatan nyata tuh, bukan membawa angan-angan. Ini masalah. Jadi lewat saja. Itu next. Terus, tolong. Nah ini kemarin, ini tanggal 10, tanggal 9, saya diundang di Bakamla, Badan Keamanan Laut. Kebetulan kami punya riset mulai dari 2018, 19 sampai sekarang. Jadi kami di 2022 ini, kebetulan saya ada di konsorsium engineering risetnya, itu kolaborasi antara kami Batimura, kemudian Universitas Muslim Madura, Politeknik ITB Surabaya, dan dari Jogja Pak. Ini hasilnya nih. Kami coba meletakkan ini, ya. Ini yang penting untuk Bakamla. Teknologi memiliki unsur pertama. Kita butuh kepastian hukum. Itu setelah kami rankingkan, itu kepastian hukum 2, kemudian infrastruktur dan ekonomi. Sosmed itu bisa berubah dan segala macam. Politik juga bisa disesuaikan. Next. Nah ini. Jadi ini saya sering bawa ini. Ini ketika bicara tol laut, mohon maaf, ada dokumennya, ada barang buktinya. Saya pertama kali bicara di Forum Siwalima tanggal 28 Agustus 2013. Saya diundang, kemudian alhamdulillah jadilah program nasional Indonesia membangun dengan tol laut yang mirip-mirip dengan programnya Pak Jokowi. Tapi saat itu saya istilahkan sebagai Maritime Highway. Maritime Highway itu sama dengan tol laut. Makanya cara gadis kata itu di korannya ada. Ya, makanya dalam berbagai kesempatan Pak Menteri bilang, ya udah berapa dia ngomong. Nah itu ada. Ya, seperti itu. Banyak lagi kebersamaan saya dengan orang Jakarta banyak. Next. Nah ini. Saya kira strategi yang perlu dibangun, kita harus menentukan dimensi. Paling penting adalah dimensi. Jangan sampai tidak mampu. Ya, siap. Saya sudah ingatkan, lalu menyusun efisiensi cetak biru dokumen yang dapat digunakan menata pembangunan sektor transport maritim di Indonesia dalam kerangka pertahanan TNI. Menjawab apa yang diinginkan hari ini. Sini, next. Pada waktunya next, ya. Solusinya nanti ada, perlu melihat keterpaduan dimensi dengan potensi ekonomi. Itu penting, itu harga mati. Next. Nah, ini akhirnya closing statement saya.
pengembangan transportasi harus memperhatikan skala ekonomi wilayah. Itu harga mati. Masih dominannya faktor non teknis. Ini yang kemarin saya bawa di IAIN. Kenapa tidak bisa IAIN berkontribusi? Jangan pikir dia itu lalu. Enggak, dia juga berkontribusi membangun karakter masyarakat Indonesia, membangun karakter insan, pelaut dan segala macam. Dan itu reformasi mental. Bayangkan, ya. Sekarang kan itu masuk di pelabuhan ada macam-macam, ya. Ini masalah. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena 22 slide dibagi dengan 15 sampai 10 menit. Mungkin ada banyak yang kurang, lebih kurangnya saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof. Ini bicara tentang laut Indonesia tidak akan pernah habis, Prof. Nggak bisa 1-2 jam atau 1 hari, harus butuh waktu berlama-lama. Tapi karena kita memang dibatasi waktu, sampai di sini ya Prof ya. Insya Allah mungkin nanti di lain kesempatan lebih banyak lagi ya, diskusi tentang persoalan-persoalan kemaritiman. Apalagi yang Ambon dengan visi terbarunya soal maritim mungkin akan menjadi cun antara Prof bertiga dengan IAIN Ambon. Bapak Ibu hadirin, kita berada di sesi terakhir, sesi tanya jawab. Kita dibatasi waktu, kita harus masuk saat zuhur. Jadi saya batasi hanya 3 penanya, 2 dari ruangan ini dan 1 dari virtual atau Zoom. Saya undang kembali Pak Panglima Koarmada 3 untuk bersama kita. Jadi hanya 3 penanya, saya langsung bagi 1 penanya datang dari komunitas Angkatan Laut. Ini bukan cuma prajurit, tapi juga ada komunitas yang lainnya. Jadi saya sebut komunitas Angkatan Laut. Sementara 1 berasal dari akademik. Apakah itu dosen ataupun mahasiswa. Ya. Disilakan di sebelah, di depan, maaf saya berdiri, di depan saya ada mic. Kalau ada yang mau bertanya, disilakan. Angkat tangan tinggi, 1, sebelah kiri ada, sebelah tengah, oh ya, Bapak. Jadi ada 2 penanya sudah ada di ruangan ini. Yang dari virtual, teman-teman, ada saat berjalan materi ini, apakah sudah ada yang bertanya? Oke, kita masih 2 penanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari virtual, maka saya silakan salah satu Sri Kandi perempuan, karena 2-nya sudah laki-laki. Mana nih? Perempuan. Waduh. Oh ada, iya. Oh Ibu Dokter. Oke, saya dahulukan Ibu Dokter. Disilahkan. Singkat, jelas, langsung ke sasarannya Bu. Narasumber siapa? Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami ingin bertanya dengan Bapak Pangko Armada mengenai penegakan hukum di laut tentang kebijakan Bapak Kasal yang sudah disampaikan. Baik, saya lanjutkan tentang terkait kebijakan Bapak Kasal yang menyampaikan bahwa KRI agar lebih selektif dalam penegakan hukum di laut dalam memproses jar kaplit. Nah, mohon dijelaskan apakah KRI kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, dan mohon diberikan contoh kepada kami, kebetulan dari
kalangan akademis agar kami paham mengenai kegiatan yang terkait dengan kebijakan Bapak Kasal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Disilahkan Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ini kelihatannya benar-benar menyimak apa yang tadi saya sudah sampaikan. Memang Bapak Kasal sudah memberikan kebijakan kepada seluruh pemimpin utama, terutama operasional yang melaksanakan operasi di laut, bahwa kita harus membantu pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional. Nah ya, yang ngomong. Yang menjadi perhatian adalah khusus untuk nelayan-nelayan Indonesia. Tidak hanya nelayan ya sebenarnya, termasuk kapal-kapal dagang, kapal-kapal pengangkut barang dan penumpang. Ini kita berikan semacam toleransi, karena kita berpikir bahwa seperti nelayan-nelayan, terutama nelayan yang kecil-kecil, ini mereka cuma mungkin mencari makan untuk sehari 2 hari saja. Apabila apabila dengan hanya pelanggaran yang ringan-ringan terus kita tangkap, diproses sampai Maaf Pak. Halo. Halo? Ya, bisa mendengar saya Pak? Bisa? Ini enggak masuk suaranya ya? Sekarang bagaimana Pak? Panjang lebar. Ini sesi tanya jawab, masih satu penanya. Kita akan lanjutkan dengan 2 penanya lagi. Nanti setelah itu akan saya persilakan kepada narasumber termasuk Bapak Lima untuk menjawab. Oh gitu. Jadi Oke. mohon. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Bapak penanya kedua. Disilahkan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kebetulan Wadan Lantamal 9 Ambon. Saya akan bertanya kepada narasumber kedua dan narasumber ketiga. Mic-nya agak kejauhan Pak, mic-nya agak kejauhan supaya langsung didengar. Baik, saya akan memohon pendapat dari narasumber kedua maupun narasumber ketiga terkait menurut Bapak sektor mana yang harus kita dahulukan, apakah sektor keamanan atau sektor ekonomi, terkait bahwa laut kita ketahui bersama bahwa 2/3 wilayah kita adalah lautan, yang kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam terkandung di dalam lautan sangat luar biasa, dan ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita tahu bersama bahwa Cina yang beberapa tahun yang lalu lebih dikenal dengan negara dengan kepadatan penduduk terpadat di dunia, tapi saat ini menjadi negara yang akan menjadi negara superpower. Dan kita, salah satu modal yang kita miliki adalah penduduk yang besar. Dengan penduduk yang besar, dengan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi kenapa sampai saat ini kita belum menuju posisi di mana negara kita seharusnya bisa bersanding dengan negara Cina. Sebagai contoh saja, mungkin dari pendapat Bapak narasumber kedua, dari segi ekonomi maupun dari segi hukum, saya mohon pencerahan, apakah yang lebih kita dahulukan? Sektor keamanan yang akan mengamankan ekonomi, atau ekonomi yang tumbuh besar kemudian membesarkan keamanan? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Dan disilakan Bapak yang di depan. Perkenalkan nama Pak, dari mana? Mic-nya agak kejauhan. Terima kasih Pak Moderator. Yang kami hormati Pak Panglima Lantamal 9 Ambon, Pak Said Dato' Konsina. Saya ini mewakili Rektor Unpati, Pak Said dan Pak Sainal sebagai tuan rumah.
Saya Rektor Unpati menugaskan Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, tapi beliau juga ada berhalangan. Makanya beliau bilang, Pak Luis, Prodi Ilmu Kelautan mewakili Rektor untuk ke acara seminar ini, Pak. Ya, jadi saya ini Ketua Program Studi Ilmu Kelautan, Pak. Ya, ada pokok pikiran yang saya bisa sampaikan. Nanti setelah ini saya akan berikan ke Bapak Panglima, ke Pak Said, selaku orang yang punya acara ini, Pak. Saya akan berikan. Tapi saya paparkan beberapa hal saja, nanti yang lebih jelimet ada di dalam ini. Pokok pikiran kira-kira ada sekitar 5. Saya yang singkat saja. Yang pertama, Pak Said, kami menyambut baik penyelenggaraan seminar ini karena TNI Angkatan Laut sudah mau turut terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional. Kami di Unpati sudah menerima tamu dari Angkatan Darat, Pak. Jadi Panglima 16 Patimura sudah ke Patimura, beliau juga kayaknya mirip-mirip ini. Jadi peran TNI untuk perbaikan ekonomi nasional. Tadi dalam pemaparan itu saya agak, maksudnya begini, saya menyimak kalau di Patimura itu Angkatan Darat dia melakukan pemulihan dengan misalnya nelayan-nelayan tambak diberdayakan. Tapi tadi saya lihat di penjelasan ini Angkatan Laut memberi penguatan di ketahanan pangan. Jadi kayaknya ya darat menuju laut, laut lebih ke darat. Coba lihat program tadi tuh, ya. Makanya di pokok pikiran ini saya ada memberikan pikiran-pikiran yang cukup aplikasi, Pak, untuk TNI Angkatan Laut. Jadi yang pertama itu kira-kira aplikasi dalam segi teritorial untuk pemulihan ekonomi. Yang pertama yaitu kita harus lakukan dulu studi potensi sumber daya lautnya. Mengapa penting? Karena ini merupakan data dasar untuk pengembangan potensi itu. Yang kedua, teknologi kelautan, khususnya peralatan-peralatan penangkapan ikan modern, yang nanti TNI Angkatan Laut harus bisa menjangkitkan itu kepada nelayan dalam proses penangkapan. Dan juga mungkin tenaga Angkatan Laut bisa memberikan penguatan untuk penguatan armada tangkap yang di luar dalam CTE itu, Pak. Itu kira-kira pikiran kami. Jadi Angkatan Laut harus memberikan penguatan kepada nelayan tangkap untuk penguatan armada tangkap mereka sehingga nilai ekonominya dapat tinggi. Apa yang perlu dilakukan yaitu aplikasi penangkapan ikan itu harus dilakukan dengan menggunakan teknologi modern. Yang pertama yang sini saya contohkan dengan fish finder technology. Bagaimana kita melihat ikan dia berada dalam kedalaman berapa. Dan yang kedua, penangkapan berdasarkan studi daily information remote sensing for fishing. Jadi kita bisa dapat lihat bahwa kita tangkap ikan itu di mana yang paling baik, dalam keadaan yang mana, itu nanti ada 2 studi itu. Yang terakhir, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk fungsi keamanan teritorial. Jadi nelayan dia bisa berfungsi sebagai agen untuk penguatan teritorial. Khususnya negara-negara yang berada pada daerah perbatasan. Itu pokok pikiran keempat. Dan yang kelima, terakhir itu yaitu kemampuan tangkap nelayan pesisir perlu ditingkatkan. Makanya Angkatan Laut sebagai motor harus menuju ke sana. Menurut kami. Ya kalau Angkatan Laut mesti menuju ke laut. Jangan dia menuju ke darat untuk ketahanan pangan. Itu pokok pikiran kami. Demikian pokok pikiran yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau kurang. Terima kasih, saya mewakili Rektor Unpati, Ketua Program Studi Ilmu Kelautan, Dr. Luis Moni Harapon. Terima kasih, selamat siang. Ya. Saya akan berikan pokok pikiran ini langsung kepada Pak Panglima. Pak, Ya. maaf. Boleh. Ya. Terima kasih Pak yang mewakili Rektor Unpati. Ini tidak bertanya tapi menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Universitas Patimura kepada dan Lantamal 9 Angkatan Laut. Ya.
Iya, Bapak Ibu, saya langsung persilakan pada narasumber ketiga, Pak. Penegakan hukum seperti apa yang ditanya oleh Bu Dokter tadi soal kemaritiman tadi. Kemudian tadi ada ditujukan kepada narasumber kedua dan ketiga. Narasumber kedua, mohon izin sebentar. Mana sih antara hukum, keamanan, kemudian ekonomi, hukum, mana sih yang paling penting dan yang paling dahulu? Silakan Pak. Iya, pertanyaannya kan sederhana. Hukum dulu atau ekonomi dulu? Ya. Kadang-kadang juga dalam kehidupan sehari-hari makan dulu atau sholat dulu. Sebagian mengatakan makan dulu daripada nanti sholat mikirin makan. Kayak gitu ya. Itu satu hal yang berbeda lah. Hukum dan ekonomi adalah satu sisi ya yang benar-benar itu tidak bisa dipisahkan. Ekonomi akan jalan kalau adanya satu regulasi. Regulasi bisa menjadi panglima kalau dalam pelaksanaannya itu berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Di negara-negara Eropa itu mereka mengedepankan hukum dulu, baru dia bicara ekonomi. Lalu di negara-negara tetangga kita Singapura, awalnya hukum itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Tetapi berkat di tangan Lee Kuan Yew, seorang Perdana Menteri yang berlatar belakang hukum, dia mengatakan bahwa dengan hukum harus menjadi hal yang utama. Dalam pemerintahannya selama 15 tahun itu mendapatkan gejolak yang luar biasa. Tetapi saat ini negara yang paling tertib hukumnya adalah Singapura. Bahkan orang Indonesia itu untuk belajar tertib hukum itu harus ke Singapura. Nyebrang, dia teratur, buang sampah, tidak ada tempat sampah, dia simpan dulu. Tapi begitu pulang lagi ke Indonesia, ya normal lagi. Ya, jadi bukan karena saya orang hukum, maka mengatakan hukum itu adalah menjadi panglima. Ya, seperti lambangnya Dewi Keadilan itu, dia megang pedang, matanya ditutup, equality before the law. Semua sama di mata hukum. Jadi, ya memang satu sisi kita perlu ekonomi, tapi satu sisi penegakan hukum itu adalah utama. Bagaimana dengan hukum itu sebenarnya akan meningkatkan ekonomi. Karena hampir semua paket ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi sampai paket ekonomi ke-21 itu adalah dengan regulasi. Bagaimana regulasinya itu dijalankan. Jadi sekali lagi ya memang hukum itu memang harus ditegakkan, tidak kenal di laut, tidak kenal di udara, tidak kenal juga di darat ya. Nah, jadi ya memang kita harus berani bahwa hukum itu adalah menjadi panglima. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Pak Prof. Bahwa memang tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi, harus ada bersinergi antara satu bidang dan bidang-bidang lainnya. Ya, pertanyaan kedua juga untuk Pak Prof. Ini soal tadi udah ditanya, tadi Bu Dokter juga nanya soal penegakan hukum, Pak. Ibu Dokter nanya soal penegakan hukum. Lagi kalau penegakan hukum, saya pikir secara umum memang harus dilaksanakan. Tapi yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Bu Widya adalah bagaimana kalau penegakan hukum itu misalkan dilakukan di armada gitu ya, mungkin Pak Laksana Muda Pak Irfan yang bisa menjawab itu ya, kalau penegakan hukum di laut ya melibatkan Tentara Nasional Indonesia di maritim, saya pikir itu juga kita harus mengikuti ratifikasi yang sudah ada. Tidak bisa kita sembarang saja
ya melakukan penegakan hukum tanpa kita tidak melakukan memperlihat ratifikasi. Misalkan dengan kita harus melihat UCLOS gitu ya, lalu kita harus juga melihat konvensi internasional mengenai kelautan. Jadi memang ini harus kita kita lakukan, tapi sekali lagi harus melihat konvensi UCLOS dan peraturan-peraturan yang ada secara internasional. Iya, terima kasih Pak Prof. Iya, Bapak Ibu, karena pertanyaannya memang sudah terjawab, sementara yang ketiga adalah penyampaian pokok-pokok pikiran, maka saya mengundang Pak Panglima Koarmada 3 untuk memberikan closing statement pada acara seminar nasional ini. Pak Panglima, halo. Halo. Pak Irfansyah. Closing statement apa gimana nih? Ya, closing statementnya Pak. Kedengaran ya? Ya, closing statement. Singkat boleh. Pak. Sambil menjawab sedikit lah ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Widya ya. Tentang Penegakan hukum. penegakan hukum secara selektif. Memang banyak sekali pertimbangannya. Pertama, ekonomi kita sedang melemah. Banyak rakyat kita sedang kesusahan, terutama para nelayan. Hasil tangkapnya sedikit, mungkin bahan bakar juga sudah mulai mahal, kebutuhan sehari-hari meningkat. Oleh karena itu kita ada sedikit kelonggaran untuk khususnya kapal ikan Indonesia, nelayan-nelayan kecil. Kita berikan kelonggaran yang selama ini biasanya itu kita proses hukum sebagai tindak pidana atau pelanggaran, tapi saat ini kita untuk membantu pemulihan ekonomi, kita anggap itu pelanggaran administratif. Jadi para nelayan-nelayan kita ini kita bina, ya tidak hanya dilepas saja, tapi mereka mungkin kalau ada dokumen-dokumen atau surat-surat mereka yang kurang, kita minta, kita bimbing, kita bantu untuk melengkapi surat-surat atau dokumen yang harus dimiliki oleh mereka. Dan tidak serta-merta kita tangkap, kita proses, dan kita tahan atau minta ganti rugi. Luar biasa. Pertimbangannya juga mereka juga nelayan-nelayan kita juga ini, mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi. Mungkin masing-masing nelayan mungkin di kapal ada berapa orang, kali berapa orang keluarga, anak, dan istrinya. Itu juga menjadi pertimbangan kita di Angkatan Laut. Seperti kalau di polisi juga ada istilahnya restorasi penegakan hukum, restorasi law itu. Kemudian juga apabila kita semuanya kita tangkap ini, ekonomi di daerah juga bisa berkurang atau menurun ini, kalau kita ketangkap semua. Tadi juga disampaikan tadi pokok-pokok pikiran, kami menyambung bahwa sekali lagi kalau kapal ikan asing ada pelanggaran kita nggak ada maaf. Jadi mohon kalau kapal ikan asing sebaliknya ya kita proses sesuai dengan prosedur dan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian kami sampaikan tadi masalah pokok-pokok pikiran bahwa Angkatan Laut kenapa ke darat. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kita sudah membentuk Kampung Bahari Nusantara. Di Kampung Bahari Nusantara ini kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti budidaya, tambak-tambak, juga pembinaan para nelayan, pembinaan koperasi nelayan. Ya, sebenarnya banyak di laut. Cuma terakhir ini juga seperti tadi juga kami sampaikan bahwa sekarang kita juga punya program INAP tadi kalau menyimak paparan saya, itu merupakan budidaya udang faname yang sekarang sedang dikembangkan di Bali dan hasilnya luar biasa. Sudah ditinjau Bapak Kasal dan Bapak Sandiaga Uno sebagai Menparekraf, sudah ditinjau dan ini akan dikembangkan di seluruh pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Kemungkinan juga dengan Lantamal 9 Ambon juga akan dilaksanakan pengembangan semacam budidaya ikan seperti biofolk yang selama ini banyak masyarakat laksanakan. Mudah-mudahan ini. Kemudian masalah tadi penegakan hukum, keamanan, dan ekonomi ini juga memang sulit memprioritaskan semuanya sekaligus. Keamanan juga harus hebat, ekonomi harus cepat.
Itu harapan kita semua. Namun kita juga harus realistis dengan kemampuan negara kita pada saat ini. Pemerintah pasti berpikir keras untuk menyusun prioritas-prioritas itu. Kami sebagai Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, juga sangat maklum dan paham bahwa memang mungkin kalau selama ini ada yang beranggapan bahwa TNI itu harus kuat atau ekonomi harus bagus dulu. Kita sangat paham akan kondisi saat ini. Tapi memang perlu kita sadari, kalau kita lihat semua negara-negara maju, negara-negara hebat, sudah pasti angkatan lautnya kuat. Tinggal pilih aja negara maju yang mana. Kita pasti bisa melihat, semua negara yang maju yang hebat-hebat, pasti angkatan lautnya sudah hebat duluan. Nanti silakan nanti disimpulkan, apakah kita harus kuatkan angkatan laut dulu, atau bagaimana. Jadi kita bisa melihat mencontoh negara-negara lain. Mungkin juga melihat sejarah-sejarah zaman dulu. Mengapa dulu kerajaan-kerajaan kita hebat, memang armada lautnya mungkin luar biasa. Hebatnya dibanding negara-negara lain pada saat itu. Jadi dari pengalaman masa lalu dan contoh negara-negara yang sudah besar dan kuat, mereka semua mempunyai armada laut dan angkatan laut yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bagi Bapak, terima kasih Pak Panglima. Bagi Bapak Ibu yang di Zoom, yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di chat, akan langsung dijawab oleh para narasumber maupun tim. Kita punya keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa lagi untuk memberikan sesi pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, bagi ketiga penanya, diberikan hadiah 3 buah buku dari TNI Angkatan Laut. Mohon maaf, ya. Waktu terbatas, kita memasuki waktu duhur. Itu tidak bisa ditoleransi, ya saya tidak toleransi. Ya Bapak Ibu hadirin semua, narasumber sudah memberikan pendapatnya. Dan karena waktu kita terbatas, maka bisa saya simpulkan seminar nasional kita pada hari ini. Bahwa TNI Angkatan Laut bersama perguruan tinggi dan masyarakat berkewajiban mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan laut Indonesia yang berujung pada perwujudan Indonesia sebagai negara maritim besar dan poros maritim dunia. Dukungan ini datang dari berbagai bidang, tentunya ekonomi, sosial budaya, lingkungan, teknologi, hukum, dan tidak bisa dilepas pisahkan dari dukungan transportasi. Demikian Bapak Ibu, kesimpulan seminar nasional kita pada hari ini. Kita berikan aplaus bersama pada kita semua. Akhirnya kita berada di ujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Panglima yang telah bersedia menjadi narasumber, kepada ketiga profesor, guru besar, mudah-mudahan saya juga cepat profesor, mudah-mudahan Pak Rektor juga cepat profesor, amin. Dan teman-teman dosen yang lain cepat profesor, supaya kampus ini makin maju. Tidak mengurangi rasa hormat saya, diperkenankan meninggalkan tempat. Pak Panglima diperkenankan juga meninggalkan Audo Jom.